Dan ya, juta. lagi-lagi cerita klasik terulang. Kloter pertama tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Cina di bulan Juni kembali ludes dalam waktu yang nyaris Kembali kejam mata. ludes, guys. Baru juga dibuka, tak butuh waktu sehari, bahkan hanya hitungan gila. jam saja, tiket langsung habis diburu para Indonesia pecinta punya Garuda. memang gila lah. Antusias. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio ya. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya mendoakan juga semoga sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan baru langsung ludes, tiket jadi sorotan. Media Belanda kagum James pamer Justin Hubner. Di luar perkiraan BMKG, tiket timnas Indonesia buat matchday Juni mendadak dijual pada hari ini 15 Mei. Tepat di pertengahan bulan Mei, kirain gak bakal pas di tengah-tengah. PSSI memang gak bisa ditebak sih. Dan hasilnya tetap aja ludes, ini terjual guys. semua dalam sesi penjualan pertama. Gila. Apalagi Ini sesi penjualan pertama Indonesia vs China guys. Gimana? Ludes ya? ada jenis tiket ekonomis dengan harga terjangkau. Belum lagi ada pengurangan jumlah tiket, membuat para penggemar takut nggak kebagian. Di sisi lain, persiapan demi persiapan terus dilakukan PSSI dan semua elemen timnas untuk menyambut laga melawan Cina dan Jepang. Semua dilakukan agar tim Garuda bisa bermain dengan motivasi tinggi, mengingat lawan yang dihadapi adalah tim yang gak lagi kita remehkan. Dan Dean James menjadi salah satu yang kini mengirimkan kabar baik setelah pulih dari cedera. Bahkan kepada media Belanda ia menceritakan proses pemulihan yang membuatnya makin gak sabar debut di GBK. Nggak sabar Apalagi debut di pemusatan GBK. latihan akan berlangsung di Bali, bikin James sudah punya rencana lain buat liburan. Lantas, bagaimana cerita James kepada media Belanda dan para fans yang telah siap dengan tiketnya masing-masing? Yuk kita bahas selengkapnya. Oke guys, baru langsung ludes, tiket timnas jadi sorotan, ada biaya tambahan. Sudah sekejap jangan guys, ludes. Macam mana ini mau beli tiket China lawan Indonesia nih? Dalam setiap matchday, war tiket menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bukan hanya sekedar war, tapi fenomena ini juga menjadi perburuan tribun penonton guna bisa menyaksikan langsung aksi para penggawa Garuda. Apalagi setiap kali perburuan tiket, ada tantangan tersendiri untuk menjadi yang paling tercepat untuk bersaing dengan jutaan penggemar lain, termasuk berebut dengan para calo yang biasanya punya cara agar bisa dapat tiket banyak. Dan di matchday Juni, sejatinya PSSI sudah mewanti-wanti akan menjual tiket pada pertengahan Mei. Namun, kode ini biasanya nggak bertepatan dengan tanggal yang pas. Karena pada umumnya, PSSI selalu memberikan kejutan dengan menjual selangkah lebih awal atau sehari lebih lama. Makanya perkiraan tanggal 16. Tapi kali ini, war tiket pertama resmi dibuka di tengah-tengah bulan Mei, tepat pada tanggal 15. Ya, di hari Kamis ini jam 10 waktu Indonesia Barat, tiket kloter pertama resmi diperjualbelikan oleh PSSI. Ribuan tiket telah resmi tersedia dan bisa didapatkan dengan mudah melalui aplikasi Livin Suka, bagian dari layanan digital Livin by Mandiri. Tanggung-tanggung, puluhan ribu lembar tiket disiapkan untuk mengakomodasi antusiasme supporter Garuda. Harga yang ditawarkan pun cukup bervariasi, dimulai dari 300.000 untuk kategori termurah hingga mencapai 1,75 juta, tergantung zona yang dipilih. Menariknya, struktur harga ini masih sama persis dengan laga sebelumnya saat Indonesia menjamu Bahrain pada Maret lalu. Artinya, sama juga tiket tidak ada perubahan, baik kenaikan maupun penurunan harga. PSSI tampaknya ingin menjaga konsistensi sekaligus memberikan kepastian bagi para pendukung yang telah menanti momen ini. Namun, sebelum memesan tiket, ada satu syarat yang wajib dipenuhi. Setiap pembeli wajib terlebih dahulu memiliki akun Garuda ID. Verifikasi lewat card ini memang jauh lebih aman. Guys ya. Namun Garuda ID, kalau macam saya rakyat Malaysia, bisakah membuka account Garuda ID ini guys ya?
Sebab mungkin dia perlukan KTP kah atau gimana dia punya nomor tu. Mungkin kalau tidak bisa, boleh saja teman-teman di Indonesia untuk belikan tiket kan terlebih dahulu, mungkin begitu lebih bagus. Oke guys, nanti kalian info di bawah bagaimana caranya. Yang jadi sorotan, kok ada biaya tambahan lagi? Jadinya ada biaya buat tambahan. biaya transfer tiket. Untuk seluruh harga tiketnya sendiri, bisa teman-teman lihat sendiri nih. Daftar harga tiket Timnas Indonesia Mandiri Premium 1,7 juta ya. Freeport Garuda 1,2 Dan ya, juta. lagi-lagi cerita klasik terulang. Kloter pertama tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina di bulan Juni kembali ludes dalam waktu yang garis Kembali sekejap mata. ludes guys. Baru juga dibuka, tak butuh waktu sehari, bahkan hanya hitungan gila. jam saja. Tiket langsung habis diburu para Indonesia pecinta punya Garuda. memang gila lah. Antusiasme tak surut, rakyatnya. meskipun kini ada tambahan biaya administrasi tambahan cuy. Kenapa? Karena semua tahu, laga kontra Cina bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah laga kandang terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mungkin saja menjadi penentu nasib Indonesia di pentas dunia. Dan lebih dari itu, pertandingan ini hadir di momen yang sangat spesial menjelang libur panjang dan menyambut Hari Raya Idul Adha. Sebuah kombinasi yang menjadikan atmosfer stadion nanti dipastikan akan terasa lebih sakral, lebih semarak, dan tentu lebih berkesan. Menghampiri Hari Raya Idul Adha guys. 2 hari lagi Raya Idul Adha. Kalau di Malaysia dia sambut 7 Juni ya, Idul Adha tu. Namun, di balik euforia ini ada kenyataan yang membuat banyak supporter berharap-harap cemas. PSSI mengumumkan bahwa jumlah tiket yang dijual untuk pertandingan ini tidak sebanyak biasanya. Bukan karena permintaan yang menurun, melainkan karena sanksi dari FIFA. Di mana Federasi Sepak Bola Dunia menjatuhkan hukuman kepada Indonesia, salah satunya berupa pengurangan kapasitas stadion sebesar 15%. PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia. Ungkap Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Kenapa ya? Pengurangan jumlah tiket ini membuat para penggemar sepak bola Indonesia sedikit khawatir nggak kebagian tempat. Dengan jumlah tiket yang dibatasi, persaingan pun akan semakin ketat. Dan bagi para penggemar setia, ini bukan lagi sekedar war tiket, tapi perjuangan mendapatkan momen bersejarah. Siapa cepat, dia dapat. Siapa lengah, siap-siap menonton dari layar kaca. Iya kan? Betul. Ini siapa cepat dia dapat lah kan. Siapa lambat tinggal guys. 15% ya. Kenapa ya? Apa sanksi yang didapat oleh Indonesia ini ya? Apa guys ya? 15% tuh kira banyak para juga tuh. Para pemain Garuda gak sabar debut di depan puluhan ribu supporter. Ini. Di balik para penggemar yang rebutan tiket, para pemain Timnas Indonesia juga sudah tak sabar menantikan mereka. Terutama yang belum pernah merasakan pertandingan di laga kandang di GBK di hadapan pendukung sendiri. Pemain seperti Max Hilgers, Emil Audero masih belum merasakannya. Tapi yang cukup spesial kali ini adalah penantian Dean James yang baru saja sembuh dari cedera yang lumayan memakan waktu. Bek Go Ahead Eagles ini sampai sebulan penuh absen membela klub di Eredivisie hingga melewatkan final Piala KNVB loh. Dan James sendiri sangat menantikan kesempatan debut di GBK pada laga kontra Cina. Setelah di matchday sebelumnya sempat debut tapi di kandang Australia doang. Iya, perasaannya luar biasa. Saya bermain pertama kali melawan Australia di Sydney. Sangat menyenangkan bisa menjalani pertandingan pertama saya. Atmosfernya, melihat rekan-rekan setim saya yang baru, itu sangat menyenangkan. Sayangnya saya tidak bermain di stadion ini, tapi saya menikmati setiap menitnya untuk melihat para penggemar, melihat para pemain di lapangan, dan itu adalah pengalaman besar. Ya, tentu saja. Ini berbeda dengan penduduk 280 juta. Jadi ya, saya pikir sangat berbeda dari Belanda dan Belgia, ungkap Dean James dilansir dari bola.com.
Tak hanya Dean James, Emil Audero juga sudah sangat menantikan atmosfer fans Garuda. Setelah sebelumnya tak sempat menginjakan kaki di atas lapangan selama matchday Maret. Kita maju terus Garuda, atmosfernya gila. Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian, tulis Emil dalam unggahan media sosialnya. Media Belanda kagum, James pamer akan TC sambil liburan di Bali. Oh, sambil liburan di Bali ya. Tak hanya sekedar melihat gemuruh suara supporter di stadion, kepulangan James ke tanah air juga bakal lebih dulu disuguhkan pemandangan yang indah. Sejak 2 minggu sebelum matchday berlangsung, bek sayap kiri tersebut akan lebih dulu mengikuti TC di Bali bersama skuad asuhan Coach Patrick. Dan melakukan sesi latihan di Pulau Dewata akan menjadi sebuah sensasi liburan pertama bagi Dean James di Indonesia. Sebab PSSI memang memberikan kelonggaran waktu pada para pemain. Mereka tetap bisa melakukan aktivitas liburan. Dean James sendiri yang menceritakan pulih cederanya kepada Football Internasional mengaku sangat antusias melanjutkan perjuangannya bersama Go Ahead Eagles dan Timnas Indonesia. Saya sebenarnya kembali lebih cepat dari yang diharapkan. Pemulihan berjalan lancar. Saya telah bekerja keras di pusat kebugaran dan di lapangan, dan saya gembira bisa kembali. Saya merasa baik, 100%. Jika bukan itu yang terjadi, aku bahkan tidak akan pergi. Saat ini saya sudah bebas dari cedera yang sempat saya alami. Kini fokus saya adalah menyelesaikan kompetisi bersama klub, baru kemudian fokus ke yang lain, termasuk bersama Timnas Indonesia. Kami akan menjalani pemusatan latihan terlebih dahulu. Itu adalah hal positif, karena kami bisa berkumpul lebih cepat. Saya menantikan momen itu. Mungkin itu adalah pengalaman berbeda yang akan saya rasakan, kata Dean James pada media Belanda. Ia kembali merumput di Eredivisie lebih awal dari perkiraan waktu pemulihan. Dan ini menjadi sebuah kabar gembira bagi kita semua. Dan begitulah, tiket habis bukan sekedar angka, tapi bukti nyata bahwa semangat Garuda tak pernah redup. Di tengah keterbatasan dari FIFA, kita tetap bersatu. Menanti laga besar dengan hati yang sama, penuh harap dan percaya. Dari GBK hingga Bali, dari war tiket sampai debut yang dinanti. Timnas dan para pendukungnya kini berjalan beriringan menuju satu tujuan untuk membuat sejarah, bukan hanya cerita. Dan teman-temanku, sampai jumpa di tribun atau di layar kaca. Karena bagaimanapun caramu mendukung, Garuda tetap terbang karena perjuangan bersama, ya kan? Ya guys, sudah tidak dinafikan lagi kalau terkait dengan penjualan tiket ini, dia buka, dia akan cepat ludes, dia akan habis guys. Wah, tiket baru langsung ludes guys. Itulah dia fans fanatik Indonesia. Karena di Indonesia ini daripada 280 juta jiwa yang ada, 70% daripadanya itu adalah pendukung-pendukung tegar Timnas Indonesia. Nah, bayangkan ada ratusan juta itu adalah fans sepak bola di Indonesia. Jadi untuk memenuhkan stadion yang hanya berkapasitas 80.000 itu sangat gampang ya. Dan sekarang ini pun walaupun FIFA mengenakan pengurangan 15% ke atas fans, mungkin tribun itu akan kosong dalam beberapa ribu daripada 80.000 itu mungkin dikurangkan 10.000. Jadi ataupun daripada 70.000 dikurangkan 10.000, maka 60.000 saja yang bisa menonton di stadium itu, dan tribun itu akan kosong 10.000. Tetapi itu sebenarnya tidak mematahkan semangat fans Timnas Indonesia ini. Garuda, Ultras Garuda, La Grande dan juga fans itu sebenarnya walaupun mereka tidak masuk ke stadion, tetapi di luar stadion itu ada berjuta-juta lagi, berpuluh-puluh ribu lagi yang menonton melalui layar-layar yang disediakan di sekitar kawasan area Jakarta dan di lain-lain tempat. Nah, ini guys akan menjadikan Indonesia satu lagi sorotan yang akan di zooming oleh kesemua media-media antarabangsa. Dan Dean James sebenarnya tidak sabar lagi untuk bermain di GBK. Demikian juga Emil Audero. Buat pertama kalinya, Emil Audero akan menjadi penjaga gawang dan menjadi position goalkeeper yang terakhir
benteng timnas Indonesia ketika laga melawan China, karena Martin Paes itu mengalami 2 kartu ya, dan direhatkan untuk 1 perlawanan, dan ini akan memberi peluang kepada Emil Audiro menunjukkan segala pengalamannya ketika bermain di Eropa, dan Dan James pun akan menunjukkan segala pengalamannya ketika bermain di Eropa melawan China di GBK ini. Emil Audiro, dia punya kualitas lebih kurang sama seperti Martin Paes. Jadi kedua-dua penjaga gol ini sebenarnya kita tidak terlalu gusar ataupun khawatir, karena kedua-dua penjaga gol ini juga punya peranan yang sangat penting, dan mereka punya pengalaman yang lebih kurang sama, dan lebih berpengalaman sebenarnya Emil Audiro, tetapi walaupun usianya sudah menjangkau dan Martin Paes itu masih muda sedikit, tetapi kedua-duanya punya ketajaman benteng yang kokoh nanti di bagian lini belakang. Oke guys, kita doakan semoga timnas Indonesia ini akan menang ke atas China, karena wajib menang ya, wajib menang. Jadi bagaimana menurut perkiraan kalian? Sudahkah kalian membeli tiket guys? Saya pun tidak pasti kalau saya pergi ke Indonesia saya dapat tiket lagi kah tidak. Mungkin saya pikir tidak dapat tiket, dan ini penjualan tiket sekarang menggunakan Garuda ID, dan mungkin hanya rakyat Indonesia yang bisa membeli. Dan kalau saya pun mau pergi sana, saya akan meminta untuk teman-teman yang ada di sana beli tiket terlebih dahulu. Tapi saya tidak pasti guys akan ke sana atau tidak, karena dia hampir dengan hari raya Idul Adha ya. 2 hari selepas itu hari Idul Adha. Jadi mungkin ada bersama keluarga di Malaysia. Jadi tidak pasti juga ya. Apapun saya mendoakan Indonesia akan menang lawan China nanti insyaAllah. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian? Kalian boleh komentar guys di ruang kolom di bawah ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.